Hello guys, welcome back to my channel. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Kali ini gue bakalan klarifikasi tentang virus corona yang mendunia banget guys, yang lagi viral nih. Gila, lu mau nggak jadi virus udah viral? Oh, enggak dah. Kali ini aja guys. Dan gue bakalan ya sharing juga ke kalian ya kan, tentang wabah virus corona ini guys. Ya, sangat amat mematikan. Sebenarnya sih nggak mematikan guys, cuma tidak ada harus namanya ya, bisa dibilang obatnya ya, penangkalnya itu belum ada. Sebenarnya sih nggak mematikan, kalau kita bisa mencegah, kita bakalan insya Allah jauh dah dari penyakit itu, dari virus itu kita jauh kan. Ya asal mulanya kan sih, gue baca nih katanya di lampiran, asal mulanya virus itu masuk ke Indonesia katanya sih dari warga negara asing ya, warga negara Jepang. Iya kan. Warga negara Jepang yang bisa dibilang berkunjung ke Indonesia, entah itu ada apa, dia ada acara kali ya kunjung ke Indonesia, dan dia berkontak tubuh dengan warga negara Indonesia. Katanya sih yang warga negara, entah itu warga negara Indonesia atau negara Jepang, itu yang guru dansa, kita nggak tahu juga ya. Kalau kalian ingin tahu lebih jelasnya, kalian baca aja di Google, kalian searching kan di Google, kalian bisa cari tuh, baca tuh ya, biar jelas kan. Kalau ada yang bilang video ini nggak jelas nih videonya nih, ya gue minta maaf banget nih. Iya. Untuk kalau misalkan ngeganggu juga buat sharing juga ke kalian, rekomendasi juga Ya, berbagi pengetahuan. iya. Kalau misalkan kalian nganggap ini nggak jelas lah, ya bisa kalian pastinya nih, bisa kan ada tombol 3 tuh gitu, bisa anda bilang tidak tertarik, inilah bisa kalian tuh, kalau kalian bisa pencet lah, misalkan nggak jelas bisa kalian hapus Skip aja sih. Gue sini juga mau bagi sharing doang guys, kalian sharing gitu kan. Jadi gini, asal mulanya itu dari warga negara Jepang yang masuk ke atau berkunjung ke negara Indonesia kan, entah jadi ada pekerjaan, entah ada apa gitu ya kan guys. Dan dia melakukan kontak tubuh tuh dengan manusia warga negara Indonesia, iya, warga negara Indonesia. Dan entah kemudian warga negara Indonesia itu mengalami batuk guys. Gejala pertama batuk. Dan dia pikir tuh batuk biasa ini nanti juga sembuh ya kan, mungkin pikiran dia kayak gitu guys. Nah, dua hari berlalu, warga negara Indonesia itu batuk, penyakit batuk disusul dengan sesak napas juga guys. Itu gejala keduanya tuh, sesak napas ya kan. Nah, entah di hari itu juga atau di 2 hari ke depan dia langsung berobat tuh ke rumah sakit ya kan, rumah sakit. Dan dokter katanya kalau warga negara Indonesia itu terjangkit positif virus corona guys, setelah dia berkontak tubuh dengan warga negara asing Jepang, dari Jepang gitu guys. Lalu si orang itu, warga negara Indonesia itu, menelpon lah temannya tuh warga negara asing itu dari Jepang. Datanglah tuh dia, tetapi tidak boleh masuk oleh orang dokter yang di situ guys, karena langsung dipindahkan ke rumah sakit untuk diisolasi, langsung ke tempat rumah sakit yang lengkap deh di situ. Selesai dari situ, sudah berlalu. Alhamdulillah orang yang terjangkit itu sembuh katanya. Iya. Sembuh, entah juga sembuh. Kami bacanya sih katanya sembuh guys, cuma kami tidak tahu juga entah itu hoax atau benar. Katanya sih di Indonesia juga sudah hampir 200 orang terjangkit virus corona di Indonesia guys. Dan yang meninggal
karena penyakit virus corona itu 12 orang ya, Iya. 12 orang. Kalian bisa baca deh kalau nggak percaya juga. Saya juga tidak, gue juga nggak memaksa untuk lu baca apa namanya nonton video ini ya kan, nggak tahu juga itu benar apa enggaknya. Gue juga nggak maksa untuk nonton video gue ya kan, takutnya ntar bisa ada yang bilang nggak jelas videonya tuh, udahlah. Gue juga nggak maksa ya kan, lanjut aja lagi balik. Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget nggak usah pergi keluar, kalau nggak penting-penting banget nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi. Kalau social distancingnya itu benar-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya. Ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. Jadi gue mau nanya dulu nih ke teman gue, pendapat tuh gimana nih adanya virus corona kayak gini, menghambat apa tidak nih? Kalau kata gue sih virus corona ini menghambat semuanya ya. Aktivitas kerja gitu, terus aktivitas sekolah sangat menghambat sih. Misalkan kakak-kakak kelas kita nih yang kelas 9 Kelas 9 tuh misalkan 12 kali, iya 12 kelas ya lah, kelas 9, kelas 12 SMK gitu. Untuk menghadapi UN lah, Iya, yang ingin lulus, jadi terhambat Iya, semua guys. terhambat kayaknya, kasihan. Sekolah diliburkan, pekerjaan diliburkan, pekerjaan yang outdoor juga mau gimana guys, sepi ya kan. Iya. Terus yang enak yang jadi yang banyak UN sekarang gimana ya, kayak pejabat apa yang orang-orang ada lah. Untuk orang-orang yang tidak ada, yang tidak mampu bagaimana untuk menghidupkan keluarganya? Jadi gimana, terhambat ya. Iya, jadi banyak terhambat sih. Untuk yang orang-orang yang tidak mampu juga merasa untuk mengasih makan keluarganya juga susah guys. Jadinya gimana ya, ya kalian kalau yang mempunyai uang lebih atau gimana ya kan, boleh disisihkan, atau kan pasti ada tuh guys yang mau donasikan untuk orang-orang yang tidak mampu. Ada guys, kalian lihat aja. Cuman hati-hati guys, ada yang penipuan, ada yang memanfaatkan situasi ini untuk yang tidak baik lah. Iya. Yes. Jadi kalian mau donasi, kalian carilah yang emang itu udah Terpercaya terpercaya gitu ya, udah terpercaya dah.
untuk saudara-saudara itu. Dan cara mencegahnya sih gampang guys, kalian untuk jaga stamina aja, jaga stamina, jaga kesehatan, jaga kebersihan, itu juga udah menghambat itu kegiatan kita guys. Jadi kita harus jaga stamina kita agar tetap kuat. Stamina kita harus dijaga juga guys, ya kan? Kalau kalian ingin kalian dijauhi dari itu juga, dari virus itu, jangan lupa juga berdoa kepada Allah gitu ya, minta lindungan juga, karena semua itu hanya perantara guys. Yang paling utama itu Allah. Kita harus tetap juga meminta kepada Allah agar berlindung gitu kan, taat pada aturannya agar bisa Allah menjaga dunia ini, agar bisa Berdiri kokoh. dihilangkan semua yang ada penyakit-penyakit dalam tubuh kita juga dalam dunia ini. Ya. Cukup memprihatinkan juga guys untuk dunia, untuk negara ini juga, karena satu orang jadi 100 orang kayak gitu guys, itu juga udah berpikir. Iya, dari satu orang hingga 200-100 orang itu udah sangat parah guys. Dan kita harus mencegah guys, jangan sampai adanya lagi korban karena virus itu guys. Sebenarnya virus itu yang mematikan sekali lagi guys. Kalau ada vaksinnya atau untuk apa sih namanya, jadi bilang untuk pencegahnya itulah. Dan juga terima kasih juga nih udah nonton video ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe video gua ya, dan kalau terus agar lebih maju gua video gua. Jangan lupa like juga, komen Dan subscribe. iya. Yang mempunyai saran untuk buat konten apa, komen aja di gua ya guys ya, komen. Terus insya Allah gua kalau lakuin, oke. Dan pokoknya tetap jaga stamina guys. Nah, Daya tahan tubuh. iya, untuk kalian yang mau ngumpul dengan teman atau bermain ya kan, atau punya apa sih namanya, bisa kegiatan yang di outdoor, kumpul boleh, ketemu teman boleh, asal kita safety, tetap terus jaga apa sih namanya, kedekatan kita. Kalau misalkan jaga jarak mempercaya itu juga, kami jaga jarak juga, dan jangan sampai kita terkena. Setelah kita kontak tubuh boleh juga, jangan berlebihan ya kan. Oke, saran gue sih itu doang. Setelah kalian mau bilang video nggak jelas gitu, gue minta maaf juga nih kalian, karena ini buat sharing-sharing juga, buat rekomendasi juga buat teman kalian yang bilang video ini nggak jelas. Boleh dah kalian udah hapus saja, apa. Oke, sampai sini aja video kali ini video gue sama temen gue sama Ramadan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.